Terima kasih Pak Samsul Rizal. Bapak Ibu sekalian, kita tadi sudah sama-sama mendengarkan pandangan mini dari seluruh fraksi yang ada. Kemudian sampailah kita pada sesi untuk meminta pendapat akhir dari pemerintah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebijakan. Paling enak mangga mana lagi? Bertambah segar dicampur jeruk kelamansi. Kemenpan RB dan DPR selalu bersinergi demi RUU ASN untuk tingkatkan kompetensi. Yang kami hormati Pak Dr. Ahmad Doli Kurnia sebagai Ketua Komisi DPR RI, para wakil ketua yang secara luar biasa mengorkestrasi pembahasan RUU ini dengan sangat baik, para pimpinan fraksi dan anggota Komisi 2 DPR RI, wakil pemerintah hadir hari ini Pak Menkumham Pak Yasona Lauli, kemudian dari Kemendagri diwakili oleh Pak Wamen, Pak Dirjen dan staf ahli, dari Kementerian Keuangan diwakili oleh Pak Sekjen, Ibu dan Bapak sekalian yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin atas berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini Selasa tanggal 26 September 2023, kita dapat bertemu dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan pemerintah dalam rangka pengambilan keputusan tingkat 1 atas rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara. Sehubungan dengan hal tersebut, perkenankan kami menyampaikan pertama terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras para pimpinan dan wakil pimpinan, ketua-ketua fraksi, anggota-anggota komisi yang secara luar biasa untuk segera mendapat penyelesaian terkait dengan RUU ini. Ibu dan saya hormati, RUU ini hadir menjawab tantangan ekspektasi publik yang kian besar terhadap kualitas pelayanan publik, sehingga butuh birokrasi yang geraknya fleksibel, dinamis, agile, dan profesional, sebagaimana harapan para pimpinan fraksi tadi telah disampaikan. RUU ini juga hadir sebagai payung untuk mewujudkan kualitas pelayanan publik secara merata dengan mobilitas talenta nasional, yang akan semakin mudah untuk mengurangi kesenjangan talenta yang kini terjadi di sejumlah daerah, terutama di daerah luar Jawa. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI, rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara pada awalnya merupakan usulan anggota Dewan yang terhormat, yang disampaikan melalui surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI, nomor LJ 4759, DPR RI /4/2020 perihal penyampaian RUU perubahan Undang-Undang ASN. Dalam surat tersebut DPR menyampaikan usulan perubahan mencakup 5 klaster perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Pertama, klaster penghapusan KASN. Kedua, klaster penetapan kebutuhan PNS dan P3K. Klaster ketiga terkait dengan kesejahteraan P3K, klaster keempat terkait dengan pengurangan ASN akibat perampingan organisasi, dan klaster kelima adalah pengangkatan tenaga honorer. Menindaklanjuti surat Ketua DPR RI, Bapak Presiden Republik Indonesia menugaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri mewakili pemerintah untuk melakukan pembahasan RUU perubahan Undang-Undang ASN. Seiring dengan berkembangnya dinamika pembahasan, pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyusun rancangan undang-undang yang mampu menjawab tantangan ASN ke depan agar terwujudnya birokrasi yang profesional dan berkelas dunia. Indeks persepsi korupsi semakin baik dan indeks efektivitas pemerintah yang semakin baik. Itulah harapan dari prioritas ini. Hal ini dilakukan demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan masyarakat yang makin sejahtera. Untuk itu pemerintah dan DPR RI sepakat melakukan beberapa penyelesaian klaster dan menambah 2 klaster pembahasan
yaitu digitalisasi manajemen ASN dan pengaturan khusus ASN pada lembaga legislatif dan yudikatif. Sehingga total klaster pembahasan perubahan Undang-Undang ASN adalah 7 klaster dengan penyusunan klaster sebagai berikut. 1. Klaster penghapusan KSN menjadi penguatan pengawasan sistem merit. Klaster kedua, penetapan kebutuhan PNS dan P3K menjadi penetapan kebutuhan ASN. Klaster ketiga, kesejahteraan P3K menjadi kesejahteraan ASN. Klaster keempat, pengurangan ASN akibat perampingan organisasi. Dan klaster kelima, pengangkatan tenaga honorer menjadi penataan tenaga honorer. Klaster keenam, digitalisasi manajemen ASN. Dan 7, penguatan khusus ASN pada lembaga legislatif dan yudikatif. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi Daerah yang kami hormati, dapat kami sampaikan 7 agenda transformasi dalam RU ini. Mohon ditampilkan. Teman-teman enggak pas. Baik. Dapat kami sampaikan Bapak sekalian 7 agenda transformasi dalam RU ini yang juga merupakan bagian dari masukan penting para anggota Dewan yang terhormat. Pertama adalah transformasi rekrutmen dan jabatan ASN. Ini kita rancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif. Salah satunya adalah rekrutmen ASN tidak perlu menunggu 1 tahun dengan proses yang bisa lebih dari setahun sehingga birokrasi bisa lebih responsif dan kedepannya juga akan lebih fleksibel sistem rekrutmennya. Misalnya selama ini untuk merekrut yang pensiun di bulan Januari kadang menunggu tahun depan atau 2 tahun sehingga menunggu itulah kemudian muncul honorer-honorer yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Lalu soal masa percobaan PNS dulu dikunci selama setahun. Maka dalam masa percobaan setahun tidak boleh melanjutkan pendidikan. Misalnya dokter selama masa percobaan dia tidak bisa melanjutkan pendidikan spesialis. Padahal kita butuh percepatan pemenuhan dokter spesialis. Lalu dosen CPNS, dia dikunci masa percobaan setahun sehingga CPNS tidak bisa melakukan percepatan belajar lalu ditambah setahun jadi PNS baru boleh belajar dan berarti mereka kehilangan waktu yang cukup panjang. Kedua, soal kemudahan mobilitas talenta nasional. Kita dedikasikan untuk mengatasi kesenjangan. Kita tahu bahwa talenta yang ada saat ini masih terpusat di kota-kota besar saja, terutama di Jawa. Ada lebih dari 130.000 formasi untuk daerah 3T pada tahun-tahun sebelumnya tetapi tidak terisi. Kedepan dengan undang-undang yang baru ini, mobilitas talenta bisa dijalankan untuk menutup kesenjangan talenta. Dulu basis permintaan dari pejabat pembina kepegawaian usul ke menteri. Kita sulit mengatur apabila tidak ada permintaan. Maka dengan undang-undang ini, pemerintah bisa mengatur mobilitas talenta untuk lebih cepat. Apalagi kita akan berikan reward, kenaikan kelas jabatan atau pangkat jauh lebih cepat dibanding di Jawa atau di kota-kota ketika mereka ditempatkan di 3T tadi. Ketiga, soal percepatan pembangunan kompetensi ASN. Nanti pola pengembangan kompetensi tidak lagi klasikal seperti penataran. Dulu istilahnya jam pelajaran, tapi dengan RU ini kita rancang lebih ke experiential learning, kata Pak Alek, istilah Pak Alek. Ada magang, ada on the job training, bahkan bisa kita rancang sebelum duduk di kepala dinas tertentu harus magang di UMN besar minimal 2 bulan dan seterusnya. Kalau di Diknas ada program Merdeka Belajar, maka di Undang-Undang ASN adalah program Merdeka Bekerja. Keempat, penuntasan penataan tenaga honorer. Penataan tenaga honorer sampai saat ini belum terselesaikan, bahkan jumlahnya semakin bertambah. Diharapkan dengan adanya revisi undang-undang ini, penataan tenaga non-ASN akan segera bisa diselesaikan sebagaimana harapan anggota Dewan yang terhormat. Kelima adalah reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Selama ini 99% kinerja individu ASN itu dinilai baik dalam sistem kita. Karena pimpinan itu sungkan kalau ngasih angka kurang baik sehingga pilihannya hanya baik atau sangat baik. Tetapi ternyata kinerja individu belum selaras dengan kinerja organisasi di mana masih relatif cukup banyak komplain pelayanan publik yang kita desain keselarasannya antara kinerja individu dan seterusnya dan seterusnya. Yang berikutnya adalah dalam rapat Panja RU Perubahan Undang ASN 28 Agustus 2023. Ketua Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi menyampaikan bahwa dengan mengacu pada ketentuan
angka 237 lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, serta dengan mempertimbangkan adanya perubahan sistematika peraturan perundang-undangan, adanya perubahan materi muatan lebih dari 50%, dan adanya perubahan esensi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, maka rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara akan disusun sebagai undang-undang yang baru dengan format penggantian. Berkaitan dengan substansi pokok rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara, setelah melalui rangkaian proses pembahasan dengan panitia kerja, tim perumus dan tim sinkronisasi DPR RI sampai dengan tanggal 26 November 2023, sekiranya masih menyisakan 2 substansi pokok yang belum disepakati bersama. Namun terima kasih tadi fraksi-fraksi telah memberikan respon yang sangat baik tentang ini. Pertama, terkait dengan pencantuman frase P3K dapat bekerja secara paruh waktu sebagai bentuk perluasan konsep P3K, dan yang kedua, pencantuman frase pembentukan peraturan pemerintah dilakukan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam penjelasan pasal yang mengatur tentang amanat pembentukan peraturan pemerintah mengenai manajemen ASN. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah merasa perlu untuk memberikan penjelasan mengenai perkembangan posisi pemerintah atas kedua substansi pokok sebagaimana dimaksud yang tadi kami telah sampaikan juga kepada para pimpinan dan wakil pimpinan dan juga kepada ketua-ketua Poksi. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR, berkaitan dengan isu pertama, kami memahami bahwa salah satu latar belakang adanya perubahan undang-undang ini adalah untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer melalui perluasan konsep P3K yang dapat bekerja secara paruh waktu. Kami sangat berterima kasih kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat yang memiliki semangat untuk memberikan kepastian terkait dengan penataan tenaga honorer dalam undang-undang ini, termasuk dengan solusi P3K paruh waktu. Dapat kami sampaikan juga bahwa pada intinya pemerintah juga memiliki semangat dan cara pandang yang sama untuk memperluas mekanisme dan skema kerja P3K sebagai solusi untuk penyelesaian penataan honorer. Namun demikian, pencantuman frase paruh waktu dalam undang-undang ini kiranya perlu ditinjau ulang karena kaitannya dengan semangat yang dibangun untuk menciptakan produk hukum yang tidak mudah diubah-ubah dalam jangka panjang. Frase paruh waktu bagi pemerintah merupakan metode strategi terhadap penyelesaian tenaga honorer. Maka metode penyelesaiannya sangat bersifat teknis karena terkait dengan jam kerja pegawai ASN dan bukan merupakan kualifikasi atau pengkategorian yang tersendiri dari PNS maupun P3K. Oleh karenanya sangat besar kemungkinannya untuk dilakukan penyesuaian di masa mendatang sesuai dengan tantangan dan perkembangan zaman. Untuk itu, pemerintah berpandangan pengaturan terkait dengan P3K yang dapat bekerja secara paruh waktu sebaiknya diatur dalam peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang ini. Pemerintah dengan pengawasan DPR RI akan memastikan penataan tenaga honorer sesuai dengan aspirasi dari anggota Dewan yang terhormat, termasuk menempatkan skema paruh waktu sebagai solusi atas penataan tenaga honorer. Selanjutnya, berkaitan dengan isu kedua, kami memahami adanya kebutuhan DPR untuk memastikan substansi yang diatur dalam peraturan pemerintah sebagai ketentuan pelaksanaan undang-undang ini agar sesuai dengan semangat dan tujuan awalnya. Pemerintah berpendapat bahwa proses konsultasi tersebut dapat dilakukan melalui rapat kerja, rapat konsinyering, atau rapat dengar pendapat, dan juga yang selama ini sudah berjalan dengan baik dan sangat kondusif bersama Komisi 2 DPR RI. Untuk itu, pemerintah berpandangan agar frase pembentukan peraturan pemerintah dilakukan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat seyogyanya belum perlu disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang ini. Selanjutnya, untuk menjamin fungsi pengawasan DPR, konsultasi untuk penyusunan peraturan pemerintah mengenai manajemen ASN tetap dapat dilaksanakan melalui forum-forum konsinyering, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat bersama
Komisi 2 DPR RI. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI, pemerintah berharap agar undang-undang tentang aparatur sipil negara ini dapat ditetapkan pada masa sidang DPR RI periode 2019-2024. Harapan ini didasari dengan pertimbangan sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN yang diyakini sebagai pemikiran terbaik di zaman itu dianggap sudah tidak mampu menjawab kebutuhan sekarang dan tantangan ke depan. RUU ini merupakan puzzle penting sebagai penggerak puzzle transformasi ASN lainnya, yaitu regulasi turunan Undang-Undang ASN ini, platform digital, pemimpin yang cakap dan berkomitmen, serta pegawai ASN yang memiliki growth mindset. 3, rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara telah dibahas selama 9 kali masa sidang atau sekitar kurun waktu 3 tahun 5 bulan sejak bulan April tahun 2020. Sehingga diharapkan dapat ditetapkan sebelum berakhirnya masa jabatan DPR RI periode 2019-2024. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi oleh DPR RI tidak dikenal sistem carry over atau penyerahan pembahasan RUU kepada DPR RI periode berikutnya. Dan apabila hal ini terjadi, maka rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara harus dibahas dan dari awal oleh pemerintah dan DPR yang baru. Oleh karena itu pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada DPR RI dalam menetapkan RUU tentang aparatur sipil negara tersebut sesuai dengan fungsi legislasi DPR RI yang diamatkan oleh konstitusi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati para pimpinan, demikianlah pendapat akhir mini pemerintah mengenai rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara. Sekali lagi pemerintah mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pimpinan Komisi 2 dan seluruh anggota Komisi 2 DPR RI yang telah berperan aktif dalam rangkaian pembahasan rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara ini. Kami berterima kasih juga kepada teman-teman Kemkumham, teman-teman dari Kemendagri, teman-teman juga dari Kementerian Keuangan, dan semua tim dari pemerintah yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan undang-undang ini. Semoga ikhtiar ini untuk menciptakan ASN yang profesional dan berkelas dunia agar pelayanan publik menjadi lebih baik dan masyarakat semakin sejahtera dapat terwujud. Jalan-jalan ke Bunaken, jangan lupa memakai batik. Mari kita dukung RUU ASN untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Selamat siang, Santi Santi Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.